Coba deh, lupain dulu gambaran toko kelontong yang biasa kita lihat. Soalnya, rencana bisnis yang mau kita bongkar kali ini tuh lebih dari sekedar itu. Ini semacam cetak biru buat mengubah nasib ekonomis satu desa. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi, pertanyaan besarnya kan ini, gimana ceritanya satu toko bisa jadi titik balik buat seluruh warga desa? Kedengarannya mungkin agak mustahil ya, tapi jawabannya justru ada di detail-detail rencana bisnis yang bakal kita telusuri bareng-bareng ini. Oke, pertama kita kenalan dulu sama identitasnya. Ini bukan sekedar toko biasa loh, ini adalah sebuah toko modern milik desa. Dari namanya aja udah kelihatan kan tujuannya kemana? Nah, nama lengkapnya Toko Karya Mulia Cerdas dan Hemat, atau disingkat jadi Tokcermart. Coba perhatiin deh, nilai utamanya, cerdas dan hemat, itu bukan cuma slogan buat pajangan, tapi udah jadi bagian dari namanya. Ini janji yang mereka tanam langsung di identitas mereka. Nah, ini dia yang bikin beda. Tokcermart ini toko modern pertama di Desa Karya Mulia. Dan kuncinya ada di sini. Toko ini dimiliki dan dikelola sama koperasi desa. Artinya apa? Keuntungannya itu nggak lari ke kantong investor luar, tapi muter lagi di situ, buat menyejahterakan masyarakatnya sendiri. Idenya sih keren banget ya, tapi apa pasarnya mendukung? Nah, sekarang kita intip peluang pasarnya. Segede apa sih potensi yang ada di Desa Karya Mulia? Angka pertama yang jadi fondasi bisnis ini adalah jumlah penduduknya, 10.092 jiwa. Coba bayangin, ada lebih dari 10.000 calon pelanggan potensial di satu lokasi. Ini basis pasar yang kuat banget buat mulai. Dan yang lebih mantap lagi, dari populasi segitu, ada lebih dari 2.000 anggota koperasi. Mereka ini bukan sekedar pelanggan biasa loh, tapi bisa dibilang pasar setia. Kenapa? Ya karena mereka itu pemilik tokonya juga. Tiap rupiah yang mereka belanjain di sana, itu ikut nentuin suksesnya investasi mereka sendiri. Ini keunggulan yang nggak dimiliki toko lain. Selain pasarnya yang gede, fondasinya juga kokoh. Lokasinya strategis, dan yang paling penting, legalitasnya lengkap. Artinya, Tokcermart ini bukan warung biasa. Status badan hukum ini membuka pintu lebar-lebar buat kerjasama langsung dengan distributor besar. Ujung-ujungnya, harga lebih murah, pasokan lebih stabil. Oke, pasar ada, legalitas aman. Terus, gimana cara mereka menangin hati pelanggan? Nah, jawabannya ada di inti rencana mereka. Strategi Tokcer yang cerdas, hemat, dan pastinya digital. Strategi mereka ini berdiri di atas 3 pilar yang kelihatannya simpel, tapi efektif banget. Cerdas, hemat, dan digitalisasi. Coba kita bedah satu-satu gimana ketiganya bekerja sama. Nah, ini nih bagian paling jenius dari strategi cerdas mereka. Lewat Karya Mulia Fresh, toko ini bakal jual hasil tani langsung dari para petani di desa itu sendiri. Kebayang nggak siklusnya? Warga beli sayuran di toko, uangnya langsung balik ke tetangga mereka yang petani. Duitnya muter terus di dalam desa. Keren banget! Lanjut, pilar hemat sama digitalisasi, ini yang bikin Tokcermart jadi pusat kehidupan desa. Anggota koperasi nggak cuma dapat diskon, tapi juga dapat sisa hasil usaha alias bagi hasil di akhir tahun. Di saat yang sama, tokonya jadi hub modern buat warga. Mau bayar listrik, beli pulsa, atau transaksi digital lainnya, semua bisa di sini. Ini gabungan antara untung finansial dan kemudahan hidup. Strateginya kedengeran canggih ya, tapi angkanya masuk akal nggak? Pada akhirnya, bisnis itu ya soal menghitung angka. Coba kita lihat, proyeksi keuangan mereka ini beneran menjanjikan atau cuma di atas kertas aja? Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Bisnis ini beneran bisa menghasilkan untung nggak sih? Yuk kita lihat apa kata angka-angka di dalam proposal mereka. Rincian biayanya transparan banget. Total investasi yang dibutuhin itu 350 juta rupiah. Angka ini udah all in. Dari renovasi gedung, beli peralatan modern kayak rak dan mesin kasir, sampai buat ngisi stok barang di awal. Ini modal yang perlu buat bangun toko modern dari nol. Dan ini dia, proyeksi hasilnya. Dengan modal 350 juta, laba bersih tahunannya ditargetin bisa mencapai 468 juta rupiah. Ini artinya, dalam setahun aja, mereka berpotensi ngasilin untung yang lebih besar dari modal awalnya. Nah, ini dia puncaknya. Dengan laba sebesar itu, periode balik modalnya diperkirakan cuma 9-10 bulan aja. Ini cepet banget dan nunjukin kalau model bisnis mereka ini sangat efisien dan sangat menjanjikan. Angka-angkanya emang meyakinkan banget. Tapi kalau kita coba lihat gambaran besarnya, kita bakal sadar kalau Tokcermart ini sebetulnya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar toko.
Kalimat penutup dari proposal mereka ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan cuma tulisan, tapi ini adalah sebuah pernyataan misi. Tujuannya bukan cuma jualan barang, tapi untuk jadi penggerak roda ekonomi desa dari dalam. Jadi, inilah dampak nyata yang mau mereka ciptakan. Bukan cuma laba di atas kertas, tapi kemandirian ekonomi buat warganya. Uang yang terus berputar di dalam desa untuk menumbuhkan kesejahteraan lokal dan semuanya dikelola secara profesional dan transparan. Nah, ini yang membangun kepercayaan. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar terakhir. Kalau modal bisnis yang cerdas ini berhasil di Karya Mulia, mungkinkah ini adalah masa depan ekonomi pedesaan?